Selamat sore teman-teman. Hari ini kita mau membahas mengenai PMK nomor 18 tahun 2021, khususnya mengenai dividen bebas pajak yang terkhususkan untuk dividen dalam negeri. Jadi, sebenarnya peraturan ini sudah lama diterbitkan, yaitu sekitar 3 tahun lalu untuk mengatur pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja, mulai berlakunya itu 17 Februari 2021. Namun kami merasa bahwa ketentuan atau tata cara mengenai pembebasan dividen ini masih kurang dipahami dan kurang populer di kalangan masyarakat. Jadi masyarakat masih banyak yang memikirkan bahwa dividen itu masih dikenakan PPh final, yaitu yang sebelumnya itu 10%. Namun sebenarnya berdasarkan ketentuan UU Cipta Kerja itu dividen itu boleh dibebaskan pajak dengan syarat-syarat yang diatur, dan akan kita bahas di video ini. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18 PMK 3 2021. Peraturan ini mengatur mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di bidang PPh atau pajak penghasilan, PPN atau pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, dan juga ketentuan umum serta tata cara perpajakan. Jadi di peraturan ini sebenarnya mengatur luas, tapi yang kita fokuskan itu di bagian ketiga saja untuk dividen. Jadi di bagian ketiga, kriteria, tata cara, dan jangka waktu tertentu untuk investasi, tata cara pengecualian pengenaan pajak penghasilan atas dividen atau penghasilan lain yang dikecualikan dari objek pajak, serta perubahan batasan dividen yang diinvestasikan. Nah, jenis dividen apa sih sebenarnya yang dikecualikan dari objek pajak? Ada dua. Yang pertama, dividen dalam negeri. Dividen dalam negeri berdasarkan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, atau pembagian dividen interim ataupun rapat lain yang hasilnya itu pembagian dividen sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini penjelasan lebih lanjut di pasal 24. Yang kedua, dividen luar negeri. Jadi teman-teman, baik dividen dalam negeri maupun luar negeri itu boleh dikecualikan dari pajak dengan syarat. Yang pertama, dividen wajib pajak orang pribadi atau badan ini harus diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu minimal 3 tahun sejak tahun pajak dividen itu kita peroleh. Yang kedua, investasi ini dilakukan paling lambat akhir bulan ketiga bagi wajib pajak orang pribadi, dan juga akhir bulan keempat bagi wajib pajak badan setelah tahun pajak berakhir. Jadi ini sebenarnya batasan waktunya itu hampir sama dengan SPT tahunan, karena orang pribadi itu batasnya Maret, kalau untuk wajib pajak badan batasnya April. Jadi disesuaikan dengan itu. Kemudian yang ketiga, WP atau wajib pajak melaporkan dividen dalam SPT tahunan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dan menyampaikan laporan realisasi investasi. Untuk laporan realisasi investasi sepertinya masih jarang juga diketahui. Jadi ya, tujuan kami untuk membahas ini supaya lebih membantu teman-teman untuk memahami bagaimana sih sebenarnya kriterianya, karena jangan sampai sudah memperoleh fasilitas, tapi karena tata caranya atau pelaksanaannya itu kurang tepat, jadinya akhirnya fasilitas itu jadinya tidak dapat kita peroleh. Malahan kita ya seperti di poin keempat, jikalau kita tidak memenuhi kriteria seperti jenis investasinya di pasal 24 dan keterangan jenis investasi di pasal 35 ataupun di pasal 236 mengenai tata cara, itu kita ada yang miss atau yang tidak sesuai, maka dividen itu menjadi terutang PPh. Jadi ketika kita tahu dividen ini menjadi bebas pajak, kita juga perlu tahu bagaimana syarat atau cara-caranya agar jadinya betul-betul bebas sampai akhir kita tidak dikenakan PPh atas dividen tersebut. Kemudian di pasal 34 seperti yang sebelumnya disampaikan, membahas mengenai jenis investasi yang terdiri dari SBN Republik Indonesia ataupun Syariah,
Yang kedua, obligasi atau sukuk BUMN yang perdagangannya diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. C. Obligasi, sukuk atau lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah yang perdagangannya juga diawasi oleh OJK. Kemudian, investasi keuangan pada bank persepsi termasuk bank syariah. Kelima, obligasi atau sukuk perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh OJK. Jadi obligasi atau sukuk ini baik oleh BUMN atau lembaga pembiayaan pemerintah ataupun swasta termasuk dalam jenis investasi yang ketika dividen yang diperoleh tersebut kita investasikan ke jenis investasi ini, maka boleh bebas pajak. Lanjut, investasi infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Yang ketujuh, investasi sektorial berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah. 8. Penyertaan modal pada perusahaan baru yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham. Kalau yang ke-8 ini untuk perusahaan baru, yang ke-9 itu untuk perusahaan yang sudah didirikan. Yang ke-10, kerjasama dengan lembaga pengelola investasi. 11. Penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil di wilayah NKRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian yang terakhir, yang ke-12, bentuk investasi lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di pasal 35 itu lebih menjelaskan lebih rinci, kayak contohnya seperti deposito, obligasi, atau reksa, dan sebagainya. Di ketentuan ini sebenarnya mengarah ke investasi dalam negeri. Jadi tujuan dilakukannya bebas pajak bagi dividen ini untuk mendorong agar hasil atau perolehan dividen tersebut dapat diinvestasikan kembali dalam negeri dan mendukung kemajuan ekonomi di Indonesia. Nah, adapun ketentuan tambahan lagi, ketika penerimaan dividen versus nilai investasi. Jadi, ketika nilai dividen yang diinvestasikan itu yang di dalam negeri ini NKRI lebih kecil daripada jumlah dividen yang diterima, maka selisihnya itu akan dikenakan PPh. Jadi itu yang perlu teman-teman perhatikan juga. Kalau misalkan syaratnya tidak terpenuhi, jadinya kena PPh. Kalau ada selisih juga, selisihnya itu akan dikenakan PPh. Mungkin ya seperti itu konsep atau syarat yang ditetapkan agar dividen tersebut dapat bebas pajak. Untuk pelaporan laporan investasi, realisasi investasi, mungkin nanti saya akan buatkan video lainnya. Penjelasan dividen bebas pajak sampai di sini. Kalau misalkan ada yang kalian ingin tanyakan, silakan kalian tanyakan. Terima kasih.